Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Nah, ini Bang, mensyaratkan kita mengubah cara pandang kita terhadap pembiayaan. Kita tuh ada istilah ini Bang, mandatory spending Bang. Ya, di dalam fiskal kita ini. Ya. Pendidikan itu bukan spending, pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Kalau kita membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, kita pandang itu sebagai investasi. Karena itu kita mau hutang sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah investasi infrastruktur. Kenapa kita tidak melihat pendidikan itu sebagai investasi? Keluarkan dana yang cukup. Kenapa? Ini investasi. Guru yang dapat kesejahteraan yang baik, sekolah yang fasilitasnya baik, kemudian buku-buku yang baik, sarana dan prasarana yang baik. Pandang itu sebagai investasi. Selama bangsa ini dan selama pemimpin-pemimpin di bangsa ini memandang pendidikan sebagai pengeluaran, maka pendidikan akan maju. Selama kita memandang seperti itu, kita harus mengubah menjadi sebuah investasi. Kalau investasi, kita akan mendapatkan hasilnya besok. Lalu ada yang menyebut begini Bang, pendidikan itu mahal. Ya, pendidikan itu mahal. Tapi ketidakterdidikan itu jauh lebih mahal lagi Bang. Ya, jadi kalau disebut education expensive, yes, education is expensive, but ignorance is more expensive. Ketidakterdidikan itu lebih mahal lagi. Jadi bangsa ini, lihatlah 5,6 juta anak yang lahir tiap tahun, itu sebagai wajah masa depan Indonesia. Kami ingin mereka sehat, dalam kandungan mereka sehat, ketika tumbuh besar masa awal sehat, lalu pendidikannya baik, sehingga di masa depan hasil investasi kita akan dirasakan oleh siapa? Oleh bangsa kita. Konkretnya sebetulnya apa program yang bisa diberikan kepada Jadi beasiswa mereka? ini menurut saya harus jalan terus. Beasiswa harus jalan terus? Bahkan saya melihat beasiswa ini harus ditambah lagi Pak. Bahwa negara membantu persiapannya Pak. Persiapannya sehingga mereka Prof, lebih kita mudah sama-sama diterima. tahu, kita sama-sama pernah sekolah untuk bisa dapat GMAT Oh, yang tinggi Pak. berat itu. Untuk Panjang. dapat Ya. TOEFL, Ya. untuk dapat itu semua. Ya. Kalau kita tidak membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, maka yang lulus seleksi-seleksi itu Hanya kelas adalah menengah kelas ke menengah. atas. Ya. Jadi program itu bukan hanya beasiswanya, tapi Harus ada afirmasi di situ. persis Ya. anak-anak yang potensial banyak sekali. Baik. Tapi mereka, nah jadi saya melihat program beasiswa ini positif, Ya. harus diteruskan dan beri mereka bekal. Lalu di sisi lain, Mbak, kita harus membuka lapangan pekerjaan yang membuat mereka itu ketika pulang juga punya daya dorong, Pak. Saya, Pak, kalau ketemu, kadang-kadang mereka apologetik, Pak. Bilang begini, Pak Anies, apa kabar? Pak, saya masih di sini dulu, Pak. Gitu. Kasian. Saya selalu bilang, Anda parkir dulu di situ. Begitu Republik butuh, Anda pulang. Jadi Parkir. tidak menjadi beban bagi negara, tetapi pulang dengan membawa kemampuan yang lebih baik. Mereka, saya yakin, Pak, kalau di sini kita tumbuhkan meritokrasi di badan-badan pemerintah, meritokrasi di badan-badan swasta. Mereka juga mau balik. Kenapa sih mereka di sana? Ya. Dan mereka itu yang terjadi dengan Cina, bukan? Dengan Tiongkok. Ketika ekonominya membaik, sistem lebih baik, kemudian diasporanya juga pulang. dan sebetulnya, Pak, lebih unik adalah Park Chung Hee, Korea Selatan. Korea Selatan. Apa yang dikerjakan Pak Chung Hee? Jadi begini, ketika perang Korea, sesudah perang Korea itu ada gelombang orang pergi ke Amerika dari Korea Selatan. Mereka pada sekolah di sana. Ya. Lalu Park Chung Hee membangun pembangunan ekonomi dan dia membutuhkan orang-orang Korea untuk pulang. Apa yang dikerjakan? Presidennya datang ke Amerika keliling kota-kota. Call for duty. Kami panggil Anda pulang. Dan dia bilang, kami belum kaya. Kami belum bisa kasih Anda gaji tinggi. Tapi kalau Anda pulang, kita kalau bisa Anda bikin pulang, kaya. kita bisa berubah. Bisa bikin Jadilah kaya, ya. 20 tahun kemudian Samsung, Hyundai, Kia, dan lain-lain. Nah, jadi Pak, kita perlu siapkan itu, lalu panggil pulang. Mereka akan pulang kok. Ya. Pak, kalau kepala negara itu datang memanggil. Tapi kepala negara memanggil itu begini. Nih, kami akan mengerjakan ini nih. Mari pulang. Oh, datang. Kita
Tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi, bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Wow, luar biasa sekali ya bagaimana Luhut Binsar Panjaitan memarahi seorang Najwa Shihab, teman-teman ya. Yap, kita tahu bahwa Luhut ini adalah Menko ya pada saat itu dan diwawancari oleh Najwa, teman-teman. Dan Najwa dan Luhut ini seringkali juga yaitu selalu mengkritik ataupun memberikan pernyataan-pernyataan tajam kepada Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan selalu konsisten memberikan ilmu kepada mahasiswa, kepada rakyat ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman?